Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jemaah berbahagia, alhamdulillah hari ini Sabtu 17 Agustus 2024, yang mana kalau kita kalikan dan kurangkan, negeri kita Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya selama 79 tahun. Kemerdekaan itu hak setiap individu. Jadi jemaah yang berbahagia, mungkin secara negara kita telah bebas dari dijajah oleh Belanda pada fase itu, sehingga kemudian semua aset-aset negara, undang-undang negara, dan seluruh aturan-aturan negara oleh rakyat Indonesia sendiri dikuasai dan menggodok, tentu untuk tujuan sesuatu yang lebih positif. Tetapi untuk hari ini kita nggak membahas yang begitu jauh, karena kalau dibuat jauh nanti makin tak enak rasanya. Kita lihat secara individu. Kemerdekaan bila dimiliki oleh seseorang secara person, maka hidupnya bahagia. Jadi kenapa kebahagiaan tidak bersama dengan seseorang? Karena orang tersebut tidak merdeka. Merdeka dari apa? Pertama, merdeka dari keambisian, ambisi, keakuan. Begini, seseorang yang dikuasai oleh ambisi tanpa dia sadari, maka dia telah menjadi budak ambisi itu sendiri. Sehingga hari-harinya dari pagi sampai sore, sore sampai pagi berpikir bagaimana untuk bisa mewujudkan ambisi, yang kadang-kadang tidak sedikit manusia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ambisi tersebut. Maka pada saat seperti ini seseorang dikuasai oleh ambisi, sampai ambisi itu ia dapatkan. Nah, manakala ambisi itu dia tidak dapatkan sampai kematiannya, maka ia dijajah oleh ambisi tersebut. Pikirannya itu melulu, targetnya yang harus dia lakukan hari ini untuk mengejar itu melulu. Jadi jemaah yang berbahagia, kita tidak dilarang punya cita-cita, tapi tidak dikuasai oleh ambisi. Karena di dalam Islam ada sebuah keyakinan tentang takdir, qada dan qadar, baik dan buruk datang dari Allah Ta'ala. Nah, jemaah yang berbahagia, yang kedua, kedengkian. Seseorang yang dikuasai oleh kedengkian, maka dia akan diikat rasa dengki itu sendiri. Karena pada dasarnya
Seseorang tak senang melihat orang lain lebih baik dari hidupnya, bahkan berharap kehidupan orang itu untuk rusak dan hancur. Ini kedengkian yang luar biasa. Tanpa dia sadari, dia dikuasai oleh kedengkian itu. Hari-harinya memikirkan orang, hari-harinya membanding-bandingkan hidupnya dengan kehidupan orang, sehingga tanpa dia sadari, dari kedengkian itu timbullah kebencian. Dari kebencian itu timbullah fitnah. Dan kadang-kadang orang seperti ini tanpa dia sadari, itulah yang membuat dia sakit. Asam lambungnya kumat, vertigonya kambuh, dan yang lain-lain. Kenapa? Ia dijajah oleh sifat kedengkian. Maka sebagai muslim, hendaknya kita membersihkan diri dari hal yang seperti ini. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, "Wattahhir qulubana", bersihkanlah hati kami, anisyirki wan nifaq wal hasad, dari sifat syirik, sifat kemunafikan, dan sifat hasad atau kedengkian. Kita tahu sifat kedengkian, ya'kulul hasad, memakan nilai kebaikan, seperti kayu bakar dimakan oleh api. Habis kayu tinggal arang. Jadi jemaah yang berbahagia, kadang-kadang kalau kita lihat ambisi, kedengkian, dan banyak hal lain menguasai seseorang, ternyata efeknya tidak saja kepada si dia sendiri, tapi ngepek ke orang ramai. Kadang-kadang seperti itu. Maka seseorang yang ambisi, kita lihat kisah dalam sejarah negeri kita, seperti Adolf Hitler. Dia punya ambisi yang luar biasa. Untuk mewujudkan ambisinya, apa yang dilakukan? Perang, membunuh dan dibunuh. Itulah namanya perang. Berapa banyak jiwa hilang akibat keambisian seseorang. Bahkan kalau kita lihat, ada juga ambisi ingin berkuasa, dalam artian menguasai sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah apapun. Apa yang dia lakukan? Banyak kejahatan. Ada yang menyogok, menyuap, ada dukun, dan yang lain-lain. Ambisi ini dahsyat. Makanya sesungguhnya kemerdekaan sejati saat kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu atau keinginan, ambisi tadi menjadi dominasi hidupnya, Allah sebut, "Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu, apa anta takunu alaihi wakil?" Apakah Anda memperhatikan mereka yang menjadikan ilah? Kenapa disebut ilah di sini? Karena ini yang menjadi prioritas utamanya. Hawahu, keinginannya, ambisinya. Apakah Anda mereka bisa jadi wakil, pelindung? Oleh sebab itu jemaah berbahagia, hidup ini sebenarnya kalau kita lihat nggak susah-susah amat kok. Yang membuat susah itu pikiran kita, keinginan kita. Hidup ini nggak berat-berat amat kok. Yang membuat berat itu diri kita sendiri. Hidup ini nggak begitu sulit. Sulit itu datang dari diri kita sendiri. Makanya Rasulullah bilang, sesungguhnya perang terdahsyat melawan diri sendiri, jihadun nafs. Nah, kita lihat sebagai contoh sederhana. Yang memaksa kita untuk seperti Adam Beka nggak ada. Yang memaksa kita seperti diri kita sendiri, sehingga kita terbebani. Apakah lagi kalau dalam realita hidup kita selalu berpikir untuk dipandang lebih oleh orang lain. Maka selama penilaian orang lain yang menjadi ukuran kehidupan kita, wow, makin runyamlah wajah orang ini nih. Makin gelisahlah hidupnya, makin sempitlah hatinya. Karena apa? Karena yang bersangkutan selalu berpikir bagaimana ia dipandang oleh orang lain, hingga habis dia untuk dipandang lebih. Orang seperti ini akan letih, tak ada ujung. Makanya kalau kebanyakan penyakit didiagnosa oleh dokter, terkadang dokter itu bilang begini, jangan terlalu banyak pikiran.
Kita nggak jawab pikiran apa. Padahal pikiran tadi itulah saat kita dikuasai oleh ambisi itu sendiri. Makanya banyak manusia terkubur oleh ambisi. Fir'aun, dia ambisinya menjadi Tuhan. Lalu ambisinya itu ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya penentangnya itu dia hajar, dia kejar, dia habisi. Itu tekad dia. Maka Nabi Musa dengan umatnya dikejar oleh Fir'aun. Efeknya apa? Selesailah dia tenggelam di lautan. Ambisinya yang menghancurkan hidupnya. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita hidup berdamai dengan keadaan, artinya Allah apa yang mewajibkan ke kita, kita lakukan. Kita disuruh bekerja keras, main, belajar sungguh-sungguh, oke. Tapi apapun efek, apapun hasil, udah fatawakkal ala Allah, maka berserahlah ke Allah, biar Allah yang nentuin. Cita-cita sekali lagi boleh, ambisi jangan. Karena ambisi identik dengan kalimat melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kedengkian, kita lihat seseorang kalau sudah dengki, bahkan menyekutukan Tuhan pun dia mau. Kita lihat sejarah apa yang membuat iblis sampai tidak mendengar ngomong Allah, karena kedengkian. Apa dengkinya di sini? Dia merasa lebih baik dibanding Adam. Tetapi kenapa Adam yang terpilih jadi khalifah di muka bumi? Dia tidak terima pangkat khalifah itu diberikan kepada Adam. Dia ya lebih senang alam itu diberikan kepada dia. Apalagi menurut penilaian dia lebih berhak untuk itu dibanding Adam. Jadi sebenarnya asal muasal sombongnya iblis, asal muasal membangkangnya iblis dari kedengkian yang tertanam di dirinya. Karena dia tidak menginginkan orang lain mendapatkan sesuatu, malah dia berharap dia yang mendapatkan keinginan tersebut. Apa yang didapatkan orang lain tersebut. Dia tidak menginginkan orang lain mendapatkan sesuatu, malah dia berharap dia yang mendapatkan yang didapatkan orang lain tersebut. Itulah iblis. Makanya jemaah yang berbahagia, bila sifat ini ada di diri kita, ya barangkali kita ponakannya iblis lain. Jadi sebab itu, ya udah. Kalau bersyukur kita dapat sesuatu, itu mah seorang pandai. Seorang muslim yang berhati tulus, dia bersyukur kepada Allah melihat saudaranya mendapatkan sesuatu. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita gembira, itu mah biasa. Tapi saat kita bisa bergembira melihat orang bahagia, itulah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi jemaah rahimakumullah, perjalanan hidup ini sekali lagi, kalau mau bahagia harus merdeka. Merdekakan dirimu dari dikungkungi oleh ambisi itu. Merdekakan dirimu dari sifat-sifat yang tercela, satu di antaranya kedengkian itu. Bahkan kalau kita perhatikan, banyak orang hidupnya berlebih secara materi, fisiknya lebih dari orang lain, tapi dia tak merdeka, dikungkung oleh gengsi atau kesombongan. Maka orang seperti ini beban hidupnya sangat luar biasa. Dia selalu akan jaim, jaga image kemanapun pergi. Tanpa kita sadari, dia tersiksa. Dia bukan orang bahagia, disiksa oleh ingin dipandang lebih, ingin terlebih dari orang lain. Sehingga bagaimana berpakaian, bagaimana berpenampilan, bagaimana semua harus dia jaga. Dia benar-benar terbebani oleh sesuatu yang telah ia patok dalam dirinya. Jadi yang membuat dia seperti itu adalah diri dia sendiri. Maka orang seperti ini tidak bahagia. Jadi jemaah yang berbahagia, sekali lagi kalau maha bahagia, merdekakan dirimu dari segala hal-hal sifat yang tercela. Itu apa kita bikin acara panjat batang pinang? Sebenarnya ini perbuatan Belanda dulu nih, menghibur diri mereka. Disuruhnya orang pribumi manjat-manjat sekasih hadir.
Tradisi yang dibikin Belanda ini malah kita jadikan tradisi kemerdekaan. Ini memang bikin Belanda ketawa senyum melihat kebodohan kita. Yang paling utama, bagaimana kita setiap individu memiliki kebahagiaan atau yang ingin merasakan hidup itu bahagia, teruslah belajar memerdekakan diri dari ambisius yang berlebihan, plus dari kedengkian yang menguasai diri, dari kesombongan yang disandang. Insya Allah engkau akan bahagia. Kalau bahagia di dunia, maka insya Allah di akhirat engkau akan bahagia. Itu yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia hasanah, di akhirat dia akan hasanah. Insya Allah. Mau ada manfaat? Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.